Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, para sahabat segenap mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah, berkaitan dengan materi Dakumetode di part yang pertama, ya, kita mengajak untuk kembali kepada Al-Quran. Kita lihat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Ya, keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran pun orang-orang yang mau berinteraksi dan mentadaburi Al-Quran. Kali ini di part yang kedua kita pun masih berkutat berbicara tentang keistimewaan, keutamaan daripada tadabbur, membaca, menghafal Al-Quran. Nah, di antara keistimewaan, ya, bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, yang mau menghafal Al-Quran, nah, di sini ada salah satu hadis baginda Rasulullah SAW yang mana menjelaskan tentang, ya, keistimewaan, keutamaan untuk orang-orang yang mahir dalam baca Al-Quran maupun yang terbata-bata. Mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini, ya, dengan tegas sekali, ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang mau membaca atau bahkan menghafal Al-Quran, itu tidak akan pernah menjadi orang yang merugi. Mendengar bacaan Al-Quran akan mendapatkan rahmat. Melihat mushaf saja dicatat sebagai ibadah. Bahkan, ya, membaca Al-Quran, jika kita masih terbata-bata, ya, masih istilah kata belepotan, itu pun akan mendapatkan dua pahala. Pahala kesulitannya, pahala kesungguhannya, dan ketika pahala membaca setiap huruf yang ada dari Al-Quran. Maka pahala membaca Al-Quran dan pahala kesulitan baca Al-Quran. Nah, berbeda dengan orang yang mahir, ya, orang yang sudah pintar, ya, membaca Al-Quran, ya, bisa sekaligus mentadaburi, kemudian sekaligus menghafal, atau bahkan, ya, suaranya juga fasahahnya bagus, dia sudah mahir, ya, membaca Al-Quran, maka nanti, ya, ia akan dikumpulkan bersama malaikat safaratul kiramil bararah, yaitu malaikat yang memang mulia, ya, dan memang malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah. Jadi jangan pernah, ya, ragu, jangan pernah kecil hati bagi orang-orang yang saat ini mungkin baru berkesempatan, baru mulai, ya, untuk belajar Al-Quran, baru interaksi dengan Al-Quran, baru mulai mentadaburi Al-Quran. Nah, ketika kita masih terbata-bata, ya, masih basic membaca Al-Quran, jangan takut. Ya, justru di sana mendapatkan dua pahala. Ya, pahala kesulitan, ya, ketika membaca Al-Quran, juga membaca pahala daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi, ya, bismillah. Mudah-mudahan, ya, hadis ini menjadi penyemangat bagi kita, bagi orang yang baru mulai, ya, menggeluti Al-Quran, mau interaksi dengan Al-Quran, dan orang yang mahir terus dijaga, intensitasnya terus dijaga untuk terus,
ya melafazkan, membaca, bahkan menghafal Al-Qur'an. Adapun berikutnya adalah keistimewaan yang dimiliki oleh para penghafal Al-Quran, nanti kelak di akhirat bisa memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Hadis ya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wastadharahu fa halla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihi al-jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Rawahu Tirmidzi. Nah, dari ini ya, dari hadis ini bahwasanya mukjizat dan keberkahan Al-Quran itu benar-benar menakjubkan sekali. Tak hanya pembaca dan penghafal saja yang mendapatkan keuntungan. Mereka ya kita yang mungkin ya sudah mengimani Al-Quran, bahkan bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan baik. Ya, kalau kita tahu hukum dalam Al-Quran ini haram, maka kita ikuti bahwasanya ini haram. Kalau ini halal, ini pun halal menurut Al-Quran dan kita amalkan. Nah, ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dia akan dimasukkan ke surganya Allah. Nah, kemudian khusus nih. Ya, khusus bagi para penghafal Al-Quran, seorang hafidhah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada penghafal Al-Quran, bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, yaitu 10 orang. Dan 10 anggota tersebut ya sudah distatuskan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Jadi nanti seorang hafiz Quran bisa milih 10 keluarganya siapa yang dia akan tolong. Artinya inilah ya keistimewaan bagi penghafal Al-Quran. Jadi syafaat seorang hafiz hanya terbatas bagi kaum muslimin yang harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Jadi mungkin bisa jadi di keluarganya ya ketika di dunia bermaksiat kepada Allah ya, berbuat dosa sehingga dia masuk neraka. Nah, si hafiz Quran keluarganya tadi bisa ditolong, tidak masuk ke dalam neraka, tapi justru dimasukkan ke dalam surga. Jadi karena itu, ya barang siapa ingin selamat dari api neraka, sedangkan ia bukan seorang hafiz dan tidak mampu menjadi seorang hafiz, maka sekurang-kurangnya hendaklah ya ia berusaha menjadikan salah seorang di antara keluarganya atau kerabatnya seorang hafidhah Quran. Itu. Jadi bisa ya cara yang efektif sekali. Ya, kalau kita sekarang mungkin orang tua kita ya nanti sudah sepuh ya tidak mampu lagi untuk menghafal Al-Quran, udah ya anaknya ataupun cucunya ya siapa bisa dipesantrenkan untuk ataupun dijadikan dikaderisasi untuk menjadi seorang hafiz Quran, yang mana nanti ya keluarganya lah ya keluarga yang terdekat ya bisa jadi ayah ibunya, kalau suami ya istrinya, istri ya suaminya, anak-anaknya, kakek neneknya, bibi paman atau bahkan guru-gurunya. Yang penting dirasa 10 orang yang terdekat ya dialah yang akan mendapatkan syafaat dari seorang hafidhah Al-Quran. Berikut adalah ada hadis lagi yang sangat ajib sekali ya, keistimewaan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran setiap harinya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala
ya, bagi orang-orang yang membaca 1000 ayat Al-Quran sama dengan pahala orang yang kaya gemar bersedekah. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutibat minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Rawahu Abu Daud. Jadi hadis ini ya menjelaskan bahwasanya orang yang bisa mampu di hari itu membaca Al-Quran hanya 10 ayat saja, maka lam yuktab minal qafilin. Hari itu ia tidak dicatat hamba yang lalai kepada Allah. Wa man qama bimi'ah, yang mampu membaca 100 ayat, maka dicatat oleh Allah sebagai al-qanitin, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Wa man qama bi alfi, ya, orang yang mampu membaca 1000 ayat di hari itu, kutiba minal muqantirin, ia akan dicatat sebagai orang yang kaya yang gemar bersedekah. Jadi paling efektif sekali, ya, membaca Al-Quran itu paling efektif dan paling hemat dalam menghitung pahala, mengumpulkan pahala, menabung pahala kita. Karena apa? Satu huruf yang dibaca, ya, minimal diberi pahala 10 kebaikan dan bisa berlipat-lipat ganda. Dan orang yang menghafal Al-Quran itu dalam menghafal pasti akan membaca berulang-ulang kali. Jadi setiap hurufnya dianugerahi pahala dan tanpa susah payah, ia pun tidak mengeluarkan biaya. Maka orang yang mau istiqomah membaca Al-Quran, ia menjaga Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka hidupnya akan dipenuhi dengan cahaya. Sel-sel otaknya bercahaya, hatinya akan bercahaya, matanya bercahaya, telinganya pun bercahaya, seluruh panca indera badannya akan bercahaya. Karena apa? Karena yang dia baca dan dia jaga adalah cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Jadi cahaya di atas cahaya. Jadi benar, orang yang selalu membaca, menghafal, menjaga dan mempelajari Al-Quran adalah orang-orang yang dicintai Allah. Dan pastinya orang yang dicintai Allah tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah ya keistimewaan yang terakhir di pelajaran kali ini adalah bahwasanya kita mengetahui dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya hasad, ada penyakit hati yang namanya iri hati, hasad, dengki, dan itu memang dilarang oleh agama. Namun apa? Ketika berkaitan dengan Al-Quran ini diperbolehkan, maka sangat luar biasa. Baginda Rasulullah SAW di sini mengatakan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la hasada illa ala snatain rajulun atahu Allahul kitab wa qama bihi ana al-lail wa rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaq bihi ana al-lail wan nahar. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, di sini jadi baginda Rasulullah, kita ini tidak boleh ya dengki, hasad kepada seseorang kecuali kepada dua golongan. Jadi dibolehkan. Ya, ada pengecualian, kita dibolehkan oleh Rasulullah untuk boleh iri, untuk menjadi motivasi buat kita. Yang pertama, siapa yang dibolehkan? Yaitu orang yang diberi oleh Allah Al-Quran. Ia seorang ahli Al-Quran, mahir dalam baca Al-Quran. Kemudian ia baca, interaksi dengan Al-Quran, siang dan malam ia baca. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini kita dibolehkan ya untuk apa? Iri, dalam artian untuk bisa lebih baik, mengalahkan lebih baik daripada dia. Nah, yang kedua apa? Siapa yang dibolehkan? Yaitu orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan harta, orang-orang yang kaya,
Tapi apa? Hartanya itu digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk di jalan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, kita pun boleh iri. Ya Allah, seandainya aku punya harta, dikasih anugerah harta kekayaan, aku akan melebihi daripada dia. Ya, gitu. Jadi ini boleh. Dengan hartanya ia sedekahkan baik pagi ataupun malam. Nah, inilah yang diperbolehkan ya untuk kita bisa mengungguli ya iri kepada mereka berdua tadi. Jadi sangat luar biasa sekali ya dari hadis ini ya betapa Allah Subhanahu wa taala ya mengistimewakan kepada para pembaca Al-Qur'an, orang yang mau menjaga Al-Qur'an, orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Qur'an, bahkan mau menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah ya dari penjelasan kali ini kita mudah-mudahan bisa terus menjadi orang-orang terdepan yang bisa menjaga, mentadaburi ya sekaligus menghafal Al-Qur'an. Karena apa? Orang yang mau menjaga dan berkhidmat kepada Al-Qur'an sekecil apapun, jika ia ikhlas akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dari pemilik kalam suci ini. Ia akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan Al-Qur'an ya akan turun kepada orang-orang yang betul cinta kepada Al-Qur'an. Ia ikhlas dalam mengajarkan Al-Qur'an dan selalu berkhidmah untuk Al-Qur'an. Dia akan menemukan kepuasan dalam hatinya. Bisa jadi ya karena kecukupan materi atau respeknya masyarakat kepadanya atau dianugerahinya sifat qanaah yang dengannya dia merasa tercukupi dengan pemberian Allah atau lainnya. Bukankah ya kebahagiaan yang hakiki itu terletak kepada kepuasan hati dalam menjalani kehidupan ini. Maka kita nih penghafal Al-Qur'an yang tiap hari ya interaksi dengan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman hati. Itulah sesungguhnya kebahagiaan hakiki. Dia bahagia dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi mudah-mudahan ya tidak ada batasan umur untuk menghafal Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, karena semuanya tetap sekecil apapun ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an akan mendapatkan nilai pahala yang berlipat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya yang singkat ini ya bisa lebih bermanfaat buat kita semuanya. Segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.